mendengarkan dimanapun berada. Pagi ini saya Devi Wulandari dan saya Naswa, host terwell akan menemani podcast kali ini. Hai Dev, kita kan udah selesai ujian sekolah nih. BTW, kegiatan setelah kegiatan ujian sekolah ini ngapain aja sih? Ya, jujur aja ya, kalau ditanya tentang kegiatanku setelah selesai ujian itu, di rumah ya pasti bantu beres-beres orang tua, beresin rumah gitulah. Aku juga main medsos, kayak belajar pada umumnya, kan nggak mungkin kita belajar zaman sekarang nggak main medsos ya. Tapi di sela-sela itu, aku juga berdoa sih, supaya aku keterima di sekolah yang aku akan lanjutkan nanti. Kan soalnya aku juga sering netting gitu kalau nggak keterima di sekolah yang bakalan aku tuju. Emang rencana kamu mau lanjutin kemana sih? SMA atau SMK nih? Kemarin aku udah diskusi sih sama orang tua, ada diskusi banyak. Akhirnya aku ambil keputusan buat lanjut ke SMA aja. Kalau kamu? Kalau aku sih mau lanjut ke SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Karena dari awal bakat minatku memang ke kejuruan aja sih, kurang lebih kayak gitu. Ya, berarti kita bisa ke SMK. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kasih tahu aku dong guys, informasi terkait pendaftaran SMA. Kalau kamu tahu nggak, Oh? Ya, aku aja nggak tahu itu pendaftaran SMK aja kayak gimana. Tapi, Sobat Podcast 2028, nggak usah bingung apalagi galau. Karena apa tuh? Karena kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang akan menjawab kegalauan dan kebingungan Sobat Kehidupan yang ada di rumah. Penasaran? Yuk kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Devi, saya Naswa, kami siswi kelas 9 SMP Negeri 28 Semarang. Baik Bapak, sebelum mulai ke segmen tanya jawab nih, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Berkenankah memperkenalkan terlebih dahulu kepada sobat-sobat kehidupan yang ada di rumah Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin masker ya. Terima kasih sudah diundang dalam podcast SMP Negeri 28 Semarang yang mengangkat tema terkait dengan PPDB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2022-2023. Dan ini menarik karena dalam waktu dekat ini sudah masuk bulan Juni dan nanti kita dari provinsi sesuai kewenangan untuk pendidikan menengah SMA maupun SMK Negeri akan menyelenggarakan PPDB untuk semua wilayah di Jawa Tengah. Saya selaku di sini diamanai di Kepala Bidang Pembinaan SMA dan kebetulan di dalam PPDB ini kami bersama tim nanti yang akan menjalankan dan mengawal terkait dengan pelaksanaan PPDB ini. Monggo Mbak Devi sama Naswa dipersilahkan untuk lanjut. Baik, terima kasih Bapak Syamsuddin. Oke, Sobat Podcast, bersama Bapak Syamsuddin, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kali ini akan mengupas tuntas tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA SMK tahun ajaran 2022-2023. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya ya. Baik Bapak, kita akan mulai ke segmen tanya jawab ya. Buat teman-teman penonton jangan lupa ya disimak baik-baik dan dicermati baik-baik. Oke. Untuk PPDB tahun ajaran 2022-2023 nih Pak, apakah sistemnya online atau melakukan pendaftaran langsung ke sekolah yang akan dituju? Ya, untuk PPDB kali ini tahun 2022 ini kita masih menerapkan dan sesuai dengan regulasi yang sudah diterbitkan baik Permendikbud 1 tahun 2021 maupun Pergub 12 tahun 2022 terkait dengan perubahan
Pergub nomor 7 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru SMA SMK negeri di Jawa Tengah. Kita menerapkan sistem online dan sedikit informasi yang kami sampaikan bahwa untuk online yang saat ini kita terapkan nanti semi ya, ada semi, luring dan daring. Kalau dulu di tahun 2021 itu posisinya waktu itu pandemi COVID sangat tinggi dan kita masuk di gelombang kedua waktu itu pelaksanaan PPDB online itu kita full daring. Jadi verifikasinya juga by system dengan daring dan saat ini karena salah satu pertimbangannya pandemi COVID sudah berangsur-angsur melandai dan kami terapkan nanti semi. Jadi ada segmen untuk luring di dalam verifikasi awal. Jadi nanti berkas-berkas adik-adik yang masuk sudah di-upload di dalam sistem aplikasi PPDB. Ini akan dilakukan verifikasi di semua satuan pendidikan baik SMA maupun SMK negeri di seluruh Jawa Tengah. Itu informasinya. Yeah. Baik Bapak, buat teman-teman diingat ya, ini sistemnya secara daring dan luring, oke? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pilihan untuk mendaftar ada 2, SMA dan SMK. Kira-kira bisa dijelaskan Bapak terkait 4 jalur seleksi, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi, dan kuota. Apakah sama atau berbeda? Ya, oke, saya jelaskan ya, biar nanti adik-adik dan juga Nyun Sewu, Bapak Ibu, orang tua wali maupun Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, khususnya yang di SMP maupun MTS yang mungkin juga mendengarkan, bahwa untuk PPDB tahun ini, tahun 2022, untuk tahun ajaran 2022-2023 nanti, kami mengangkat tema PPDB yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Bagaimana nanti pelaksanaannya, ini memang dituntut adik-adik itu nanti jujur dalam melakukan input data-datanya, baik itu nilai maupun mungkin piagam dan sebagainya. Nah, transparan itu nanti semuanya bisa melihat, jurnalnya itu real time dan kita juga open, semua masyarakat bisa mengawasi. Kalau misalnya nanti adik-adik atau mungkin ada data titik ordinat titik rumah nanti misalnya kok digeser lebih dekat, itu nanti yang akan ngawasi masyarakat pasti akan ketahuan, loh rumahnya sana kok titiknya di sini selisih 1 kilo misalnya, itu nanti akan ketahuan. Nah, kita open sekali, transparan, dan nanti semua bisa melihat itu secara real di aplikasi. Akuntabel, ini semuanya harus bisa kita pertanggungjawabkan, karena juga dalam melaksanakan PPDB ini, kita juga mendasarkan pada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini dari Kemendikbud dengan Permendikbud 1 tahun 2021 dan juga dari Pergub maupun Juknis yang dikeluarkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, adik-adik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk PPDB tahun ini nanti akan kita mulai dengan rundown jadwal tanggal 10 Juni itu nanti sudah akan kita umumkan secara online. Jadi untuk websitenya untuk ppdb.jatengprop.go.id tersebut tanggal 10 Juni 2022 sudah mulai pengumuman. Nah, kemudian tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 Juni itu nanti adik-adik sudah harus menginput berkas, menginput berkas di dalam aplikasi PPDB itu, dari nilai rapot yang sudah dikeluarkan surat keterangan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik SMP maupun MTS, dan juga syarat-syarat lain yang nanti di dalam Juknis itu juga sudah kita sebutkan,
baik itu surat keterangan nilai, kemudian rapot ya semester 1 sampai 5, kemudian KK ya, kemudian dari SMK ada surat pernyataan kesehatan ya, itu nanti untuk diupload. Nah, di situ tanggal 15 sampai 28 Juni itu nanti sekaligus akan dilakukan verifikasi oleh satuan pendidikan SMA maupun SMK negeri, dan adik-adik nanti bisa verifikasi di SMA maupun SMK negeri yang dekat rumahnya atau SMA maupun SMK negeri yang menjadi tujuan pendaftarannya nanti. Jadi nanti akan juga diatur oleh satuan pendidikan, oleh SMA SMK, antrinya dan sebagainya, karena kita harus prokes. Itu yang nanti tanggal 15-28 itu nanti adik-adik setelah diverifikasi akan mendapat token akun nanti yang untuk mendaftar online. Jadi semua kalau sudah diverifikasi dan dinyatakan lolos, nanti adik-adik mendapatkan token. Nah, untuk tanggal 15 sampai tanggal 28 itu nanti secara aplikasi akan dibuka setiap jam 00 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi adik-adik input, upload, kemudian nanti jam kerjanya nanti verifikasi di satuan pendidikan. Nah, kemudian setelah tanggal 15-28 itu selesai, semua peserta didik itu mendapat token, nanti pendaftaran yaitu PPDB online-nya itu tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli, hanya 3 hari ya, hanya 3 hari itu nanti mendaftar dengan token tadi ya. Adik-adik bisa memilih pilihannya, kalau di SMA ada 2 pilihan, di SMK 2 pilihan juga, dan juga bisa misalnya dari SMK ini tapi habis itu berubah pikiran mau ke SMA, itu jadi nanti juga bisa berubah di tanggal itu, di 3 hari itu, nanti dengan syarat membatalkan pendaftaran, nanti baru pindah ke SMA maupun SMK. Sama saja juga nanti kalau misalnya pilihannya itu di sini sudah diterima tapi enggak srek, mau dicoba yang lain, bisa nanti dirubah di selama 3 hari itu. Dan itu nanti dibuka setiap harinya 29 sampai 1 Juli itu setiap jam 7.00 sampai jam 23.55 secara online. Nah, nanti jam 4 sore tanggal 1 untuk pendaftaran online-nya ditutup. Itu sebagai penutupan. Kemudian tanggal 2 sampai 3 Juli nanti ada evaluasi dan juga validasi terkait dengan seleksi tadi, dan akan diumumkan tanggal 4 Juli ya. 4 Juli niku nanti diumumkan sebagai batasnya nanti paling lambat jam 23.55, jam 11 malam, itu batas terakhir untuk pengumuman. Kemudian setelah itu langsung tanggal 5 sampai 7 Julinya untuk daftar ulang. Ini untuk memastikan anak-anak atau adik-adik yang diterima di jurnal tadi untuk memastikan melanjutkan diterima di situ apa tidak. Kalau nanti tidak ikut daftar ulang, dianggap mengundurkan diri. Ya. Itu aturannya seperti itu, dan nanti tanggal 11 Juli sebagai tahun ajaran baru. Nah, adik-adik untuk PPDB SMA dan SMK ini berbeda. Untuk di SMA itu nanti kita ada 4 jalur ya, 4 jalur. Yang pertama jalur zonasi, kemudian ada jalur afirmasi, kemudian ada jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua. Nah, di dalam jalur-jalur tersebut itu nanti akan dibagi persentase kuota. Jadi nanti ngitungnya persentase kuota. Taruhlah satu sekolah itu misalnya ada 10 rombel. Nah, 10 rombel itu nanti akan dibagi. Berarti kalau 10 rombel maksimal 1 rombel 36, berarti kan 360 siswa kuotanya. Itu nanti untuk jalur zonasi ya, jalur zonasi yang jarak tadi itu minimal 55%, kemudian jalur afirmasi itu nanti 20%, kemudian jalur prestasi 20%, dan jalur perpindahan orang tua ada 5%.
ini nggak bisa slide ya. Kalau misalnya bisa kan nanti bisa lihat. Terus di dalam jalur itu untuk yang zonasi itu nanti ada kebijakan dari lokal pemerintah provinsi, ada namanya jalur zonasi khusus. Itu nanti jalur zonasi khusus itu diperuntukkan untuk adik-adik peserta didik yang rumahnya SMA maupun SMK negerinya. Nah, nanti di satu SMA itu diberi kesempatan dapat mengalokasikan jalur zonasi khusus itu maksimal 10% di kecamatan yang tidak ada SMA dan SMK negerinya. Nah, itu nanti untuk untuk kecamatan yang tidak ada SMA, SMK negerinya itu nanti punya zonasi khusus. Itu nanti ditetapkan, diputuskan oleh sekolah bersama MKKS dan juga cabang dinas, nanti ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. Nah, kemudian untuk yang jalur afirmasi 20% itu nanti akan dibagi. Untuk saat ini memang ada perbedaan. Untuk kemarin yang afirmasi itu untuk putra-putri anak atau petugas kesehatan dan pendukungnya itu kalau kemarin 5%, sekarang posisinya 3% maksimal ya. Untuk anak nakes 3%, kemudian untuk anak atau peserta didik yang saat ini statusnya yatim dan atau piatu, yatim piatu yang dikarenakan orang tuanya baik bapak atau ibunya atau salah satu atau keduanya meninggal karena COVID. Nah, nanti dibuktikan dengan surat kematian, kemudian dari Puskesmas, kemudian nanti diajukan ke Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Kalau di provinsi DP3KB itu nanti yang menyeleksi, dan juga di kabupaten kota yang sesuai kewenangannya itu nanti dialokasikan sebanyak 2% dari kuota. Kemudian afirmasi yang ketiga adalah anak panti asuhan, ya, anak panti asuhan yang saat ini dikelola atau ditangani oleh dinas sosial. Nanti direkomendasikan oleh dinas sosial dan itu sebanyak-banyaknya nanti 2%. Di semua SMA negeri teralokasi itu. Nanti adik-adik yang dari panti asuhan dapat mendaftar ke sana. Terus yang terakhir untuk afirmasi itu anak miskin. Jadi 20 dikurangi 3, 22 berarti 7 ya. Berarti tinggal 18 nanti untuk anak-anak atau peserta didik yang dari keluarga kurang mampu. Sumbernya dari DTKS, Dinas Sosial dan juga KIP. Nah, adik-adik bagaimana akhirnya nanti kalau misalnya afirmasi tidak ada pendaftarnya, itu nanti sisanya akan dilarikan ke zonasi. Nah, itu 20% nanti berdasarkan nilai rapot ya nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai satuan ya, berarti saat interval 1 sampai 10 dengan 2 angka di belakang koma, nanti dijumlah di rata-rata, kemudian dikali akreditasi, konversi indeks akreditasi. Kalau di PPDB saat ini nanti ditetapkan untuk akreditasi A itu 1,00, untuk akreditasi B itu 0,9, untuk C itu 0,8 dan untuk yang tidak terakreditasi 0,7. Jadi nanti nilai rapotnya itu dikali dari indeks sesuai dengan akreditasi sekolahnya. Nah, kemudian ditambah kalau ada penghargaan itu nanti sesuai dengan kategorinya, baik itu berjenjang maupun tidak berjenjang. Yang untuk berjenjang nanti secara aplikasi sudah tertuang di situ. Lomba apa saja sih yang berjenjang? Nanti disebutkan di aplikasi, adik-adik tinggal memilih dan nanti mengupload piagam yang diperoleh. Nanti akan dicocokkan, diverifikasi apakah benar misalnya juara Olimpiade
sains ya, Olimpiade Sains Matematika juara nasional misalnya. Kalau dulu KSN, sekarang dulu KSN ya, sekarang Olimpiade itu diupload. Nah itu nanti diverifikasi benar apa tidak kan itu. Nah itu nanti di aplikasi PPBD akan muncul seperti itu. Nah nilai raport dikali konversi ditambah bobot dari kejuaraan. Kalau kejuaraan berjenjang tingkat internasional nanti adik-adik privilege langsung bisa diterima, dapat bintang nanti. Kemudian yang berjenjang juara nasional, juara 1 itu juga langsung diterima, tapi mulai juara 2, 3, tingkat provinsi dan sebagainya nanti dengan bobot. Kemudian yang tidak berjenjang tingkat internasional, provinsi sampai kabupaten kota nanti juga ada bobotnya. Ditambah itu menjadi nilai akhir dan akan di-ranking di dalam prestasi itu. Yang maksimal nanti setiap kuota ada 20%. Kemudian yang perpindahan orang tua itu nanti 5%, ya, itu untuk orang tua yang pindah tugas, ya. Pindah tugas untuk saat ini dibatasi, yaitu pindah tugas minimal sekurang-kurangnya adalah antar kabupaten kota. Tidak boleh kalau misalnya pindahnya antar kecamatan di dalam kota, itu tidak menjadi bagian syarat itu. Jadi kalau nanti itu perpindahan tua itu syaratnya adalah pindahnya antar kabupaten kota, dan juga di situ nanti untuk anak guru ya toh, anak daftar di bapak ibunya mengajar di situ. Berarti kalau misalnya di SMA 1 ibunya mengajar di situ, anak mijen misalnya. Nah, itu nanti bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua di SMA 1 itu. Kemudian untuk zonasi tadi saya review ulang. Dasarnya apa zonasi? Yaitu adalah jarak titik rumah domisili ya, sesuai dengan KK minimal 1 tahun, ya toh, minimal 1 tahun sesuai dengan KK, ya. KK perpindahan KK itu kalau 6 bulan nggak bisa, berarti minimal di situ dia sudah tahun berdasarkan KK, itu nanti di titik ordinat ditarik ke pintu gerbang SMA yang dituju, itu nanti akan muncul jaraknya. Nah itu zonasi ya. Nanti bagaimana rankingnya zonasi? Itu nanti yang paling dekat itu yang peringkat pertama. Ya. Kemudian kalau misalnya di peringkat terakhir itu taruhlah di ranking 180 misalnya. Itu ada 3 yang jaraknya sama misalnya. Itu gimana untuk ngisi yang satunya? Adalah nanti yang paling tua. Yang paling tua nanti yang memperebutkan yang ranking 180 tadi. Sama dengan zonasi khusus yang tadi di kecamatan yang tidak ada SMA, SMK negerinya, itu misalnya kok nanti melebihi kuota, melebihi dari 10%. Itu siapa urutannya? Nanti berdasarkan anak-anak yang usianya paling tua, itu di ranking dari 1 sampai sesuai dengan kuota. Jadi kalau di zonasi itu jarak, kemudian kalau sama baru usia yang dijadikan peringkat. Ya. Afirmasi untuk miskin, kemudian nakes dan sebagainya itu sama. Kalau misalnya melebihi kuota, yang dipakai nanti usia yang paling tua. Di ranking terakhirnya loh ya, di ranking terakhir kuotanya. Oke. Nanti semuanya baik prestasi, afirmasi maupun perwira tua tidak terpenuhi, itu larinya kemana? Larinya semua ke zonasi. Jadi nanti yang misalnya kok nggak terisi, itu anak-anak yang paling dekat itu nanti yang bisa masuk ke sekolah itu. Oke. Itu yang SMA. Kemudian untuk yang SMK itu nanti dengan ketentuan ada peserta didik yang terdekat di sekitar SMK negeri, ya. Nanti juga dengan cara ditarik titik ordinat sesuai KK ke titik pintu gerbang SMK negeri paling dekat, itu maksimal diberi porsi 10% dari kuota. Itu yang untuk sekitar
SMK negeri tersebut. Itu nanti anak-anak atau peserta didik, calon peserta didik yang akan masuk itu ada kuota 10% dari sekitar SMK negeri itu. Nah, kemudian yang afirmasi, ada jalur afirmasi di SMK itu untuk tadi sama anak nakes, anak yatim piatu yang kena COVID, kemudian anak panti asuhan dan keluarga kurang mampu. Berapa porsinya? 15% ya. Berarti tadi yang terdekat itu 10%, yang afirmasi 15%, kemudian sisanya apa? 75% itu prestasi. Nah, di SMK nanti prestasi berdasarkan nilai rapot dikali akreditasi, indeks akreditasi ditambah bobot penghargaan kalau ada. Itu nanti rankingnya jumlah nilai terakhir. Ya. Kemana kalau misalnya titik terdekat tidak ada yang daftar, kemudian afirmasi tidak istilahnya sisa tidak terpenuhi, larinya kemana? Ke prestasi. Ke prestasi nanti yang kuotanya itu diakomodir. Okay. Itu yang SMK. Jadi untuk afirmasi sama, nanti untuk anak nakes itu 3%, kemudian anak itu 2% yang karena COVID, kemudian anak panti itu 2%, dan sisanya sebanyak 8% itu dari anak kurang mampu, dibuktikan dari database DTKS dan KIP. Oke. Kemudian adik-adik seperti apa yang saya sampaikan tadi, pilihan untuk SMA itu bisa 2. Dengan ketentuan, kalau adik-adik sudah milih di jalur zonasi, itu nanti bisa pilihan keduanya di jalur afirmasi maupun prestasi, tapi di luar zona, ya, di luar zona. Misalnya, agar mudah ya, zonasinya milihnya di SMA 1 Semarang, boleh mendaftar, tapi di afirmasi di sana berarti paling jauh berarti SMA 12, ya, di Gunung Pati ya, di Gunung Pati sana, atau prestasi di Gunung Pati itu boleh. Tapi kalau daftarnya di zonasi terus jalur prestasi dalam zona, afirmasi dalam zona nggak bisa. Jadi itu zonasi terus kemudian boleh pilihan lain di luar zona. SMK pilihannya nanti 2 program keahlian, ya, 2 program keahlian di dalam 1 sekolah maksimal 2 sekolah, ya. Dan saat ini adik-adik perlu kami sampaikan untuk PPDB sekarang karena hampir 90% baik negeri maupun swasta sudah memilih kurikulum merdeka. Itu nanti tidak ada penjurusan untuk yang kelas 10. Nah, penjurusan di kurikulum merdeka itu nanti di kelas 11. Jadi adik-adik selama belajar di kelas 10 dengan kurikulum merdeka itu nanti semuanya sama dan akan dipetakan bakat, keahlian atau talent dari adik-adik itu nanti mengarah kemana nanti akan digodok di kelas 10 tadi, baru nanti akan diarahkan di kelas 11 di kelompok rumpun MIPA atau IPS ataupun bahasa dengan kurikulum yang terbaru tadi. Sama dengan SMK juga sudah tidak pendekatan kompetensi keahlian, jadi tidak TKR, tidak tata boga, tidak, nanti rumpunnya rumpun program keahlian, ya, program keahlian nanti dari beberapa kompetensi jadi 1 program keahlian. Itu nanti juga akan dipetakan setelah nanti kelas 11, naik kelas 11 ya, naik kelas 2, baru nanti dijuruskan sesuai kompetensinya. Itu adik-adik sekilas terkait dengan pendaftaran PPDB, SMA, dan SMK negeri. Terus ada hal yang perlu juga hari ini sudah mulai untuk diumumkan untuk PPDB inklusi ya, inklusi dan KKO. Itu hari ini sudah mulai diumumkan. Nanti seleksi ya, pendaftaran sampai seleksi dibatasi sampai tanggal 10 untuk yang tanggal 9 ya, tanggal 9 itu pendaftaran dan seleksi itu selesai dan nanti diumumkan untuk yang inklusi itu 10 Juni, yang KKO itu ada tanggal 11 Juni. Okay.
Kalau inklusi itu setiap SMA maupun SMK negeri itu secara offline ya, ini bukan online. Jadi offline-nya mendahului itu yang inklusi, yang dari adik-adik yang dengan kekhususannya, ya ketunaannya nanti di asesmen diberikan rekomendasi dari psikolog mampu enggak mengikuti di sekolah reguler. Kalau mampu nanti setiap satuan pendidikan SMA maupun SMK negeri itu wajib untuk menyeleksi. Kalau memang itu mampu untuk mengikuti reguler akan diterima di situ. Itu yang inklusi dari adik-adik yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang kelas olahraga ini di Jawa Tengah juga sudah kita tetapkan 15 atau 16 sekolah yang sudah kita tetapkan satu kelasnya itu khusus untuk kelas olahraga. Yang seleksinya juga mendahului nanti secara offline seleksi, kemudian administrasi mungkin dari ijazah dan juga piagam-piagam atletnya atau talentanya itu menjadi bagian yang harus dilakukan seleksi itu sampai tanggal 9 nanti. Jadi seleksinya pendaftarannya sampai tanggal 4 besok, kemudian seleksinya tanggal 6 sampai 9. Ya, itu yang offline mendahului online. Itu adik-adik, dan kemudian nanti untuk pengaduan dan sebagainya juga sudah kami sediakan untuk kontak person di website ppdbjatengprop.go.id dan juga nanti call center yang ada di Dinas Pendidikan itu nanti juga akan kita layani selama PPDB ini berjalan. Oke, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Matur nuwun. Enggak, Dek. Belum kedengaran. Cek. Monggo bisa dilanjut. Masih unmute kayaknya. Masih mute. Untuk syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh calon pendaftar nih Pak, untuk jalur baik itu SMA atau SMK, itu apa saja ya yang harus disiapkan? Ya, untuk syarat-syaratnya ya, nanti bisa juga dilihat di website PDK Jateng kalau sudah diumumkan. Di antaranya ya, tak sampaikan. Yang pertama buku rapot ya SMP dan sederajat. Karena untuk semua peserta didik itu nanti harus menginput surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 untuk 4 mata pelajaran ya. Untuk 4 mata pelajaran itu bahasa Indonesia, ya, terus bahasa IPA, ya toh, bahasa Indonesia, IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Itu yang nanti nilai yang akan di input ya. Kemudian berkas yang kedua, surat keterangan yang dari sekolah ya, dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu kepala sekolah, yang surat keterangan nilai rapot itu nanti yang sudah ada rata-ratanya juga diupload. Kemudian atau surat keterangan ya berpegawai yang sama kalau misalnya tidak dari SMP formal, atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang sudah dinilai setingkat. Kemudian akta kelahiran ya, akta kelahiran itu nanti di PPDB itu maksimal 21 tahun ya, 21 tahun pada saat nanti memasuki tahun ajaran baru dan belum menikah ya. Kemudian apalagi KK yang disiapkan ya, KK yang diterbitkan maksimal atau paling singkat minimal 1 tahun ya sebelum tanggal pendaftaran, itu KK.
Kemudian apa kalau misalnya nanti ada piagam penghargaan untuk disiapkan juga. Oke. Kemudian khusus yang SMA, kalau misalnya itu dari adik-adik calon peserta didik dari pondok, itu juga harus mempersiapkan surat keterangan ya terkait dengan bahwa pondok itu sudah masuk di Dapodiknya Kemenak atau yang disebut EMIS. Itu yang di SMA. Ya. Kemudian kalau misalnya untuk afirmasi itu baik anak nakes, kemudian yatim piatu, panti asuhan, kemudian itu ada tambahan terkait dengan adik-adik harus terdaftar di DTKS. Itu nanti secara langsung kita juga akan terintegrasi di sistem, nanti otomatis akan dicek. Kemudian yang dari yatim piatu karena meninggal COVID itu nanti ada rekomendasi dari Dinas DP3KB. Yang jelas adik-adik harus memastikan itu sudah masuk, karena nanti data juga akan dimasukkan ke kami. Terus untuk yang panti asuhan itu juga harus dipastikan sudah terdaftar di Dinas Sosial, dan juga termasuk yang anak miskin itu sudah terdaftar di DTKS Dinas Sosial maupun punya kartu KIP. Oke. Kemudian untuk yang tugas orang tua itu selain tadi yang saya sebutkan, itu juga harus disiapkan surat penugasan dari instansi ya, lembaga kantor orang tuanya bekerja, bahwa itu dinyatakan pindah dari mana ke mana, itu nanti menjadi bagian yang harus di-upload juga, harus disiapkan. Kalau yang anak guru nanti juga harus disiapkan surat pernyataan dari kepala sekolah yang nanti yang dituju dan orang tuanya mengajar di situ. Oke, sama yang lain kalau misalnya punya piagam ya nanti piagamnya disiapkan. Kartu keluarga itu juga disiapkan. Oke. Kemudian kalau yang perpindahan orang tua itu berarti otomatis dia kalau rumahnya Jakarta di sini harus punya rumah di sini, entah kontrakan, entah asrama, dan nanti dikuatkan dengan surat keterangan dia tinggal di situ. Itu yang untuk perpindahan orang tua. Ya, kalau prestasi semuanya sudah masuk, termasuk piagam tadi. Kemudian untuk SMK dari yang sudah disiapkan tadi ya, buku rapot, surat keterangan nilai, ijazah, akte kelahiran, KK yang minimal 1 tahun, itu juga piagam prestasi kalau ada itu ketentuannya minimal 6 bulan sejak pendaftaran, maksimal 3 tahun sejak pendaftaran. Kemudian sama kalau ada afirmasi ya berarti DTKS, nakes dan sebagainya tadi. Dan juga yang berbeda dengan SMA, SMK itu harus melampirkan surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan calon peserta didik pada pilihan atau bidang kompetensi. Itu nanti di Juknis juga ada contohnya nanti ditandatangani di atas materai 10.000 nanti juga disiapkan dan di-upload. Oke, itu adik-adik untuk syarat-syaratnya, dan nanti mekanismenya adik-adik yang pertama menyiapkan berkas persyaratan tadi ya, semua tadi yang saya matur disiapkan. Kemudian apa yang dilakukan kedua? Membuka situs ya yang pbb.jatengprop.go.id. Nah, setelah itu nanti ada NISN-nya adik-adik itu dimasukkan, data adik-adik itu nanti kan sudah ada sebagian yang masuk karena kita ambil dari Dapodik. Jadi nanti adik-adik sudah ada datanya dan juga tinggal ngecek sudah benar apa belum, kemudian titik ordinnya seperti apa. Jadi nanti dicek di situ termasuk identitas
identitasnya sudah benar apa belum, kemudian apa kakaknya sudah benar apa belum dan sebagainya di situ. Nah, kemudian setelah itu dicek, baru diisi formulirnya untuk ajuan akun, ya. Selain tadi diupload syarat tadi. Terus melakukan aktivasi akun secara online, Kemudian anak-anak adik-adik login, ya, nomor peserta dengan NISN dan password nanti akan dapat. Kemudian setelah itu mengupload dokumen-dokumen tadi, kemudian melakukan verifikasi di SMA, SMK negeri terdekat. Setelah tadi dapat token, dapat akun sudah upload tadi, sudah dapat balasan, baru adik-adik ke SMA, SMK negeri terdekat untuk memverifikasi. Setelah nanti diverifikasi sudah clear, adik-adik nanti akan dapat token, ya. Kemudian setelah dapat token, baru nanti tanggal 29 sampai 1 itu melakukan pemilihan. Kalau sudah milih, nanti adik-adik akan dapat tanda bukti pendaftaran. Silahkan nanti selama itu mengecek jurnalnya seperti apa dan dapat melakukan perubahan pilihan. Dan terakhir nanti nunggu pengumuman PPDB. Itu, Dek. Baik, terima kasih Bapak atas semua penjelasannya. Semoga mudah dipahami buat para teman-teman yang di rumah gitu kan. Jangan lupa tadi sudah dijelasin juga sama Pak Samudin tentang jadwal dan tanggal PPDB-nya. Dicatat ya, jangan sampai lupa. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk bobot nilai prestasi itu seperti apa ya? Ya, untuk bobot nilai, jadi nanti sudah kami tetapkan di Juknis, dan ini nanti kita bagi menjadi 2 untuk bobot prestasi berjenjang dan tidak berjenjang. Jadi berjenjang itu adalah lomba-lomba yang diselenggarakan satu itu dari tingkat bawah, ya, berarti tingkat kabupaten. Kalau kabupaten itu biasanya nanti tingkat kecamatan, ya, kumpulan dari lomba kecamatan. Kalau adik-adik di SMP, SD itu kan tingkat kabupaten, berarti nanti perwakilan dari semua, ya, semua wilayah, kecamatan Mijen, Gunung Pati dan sebagainya ditandingkan, terus itu jadi juara kota Semarang. Nah, kemudian dari kota, terus kemudian tingkat provinsi. Nah, tingkat provinsi yang melaksanakan provinsi nanti pesertanya adalah dari kabupaten-kabupaten. Nah, kemudian berjenjang lagi tingkat nasional, itu mewakili dari provinsi. Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, NTT, NTB, itu tingkat nasional. Internasional. Ya, itu kejuaraan itu, ya, dilaksanakan secara rutin tiap tahun, ya, atau 2 tahun sekali, setiap tahun, dan menjadi program dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, ya, dari Kementerian Pendidikan, dan ada berjenjangnya dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Nanti nama-nama lombanya sudah kita tuangkan di dalam aplikasi, di dalam Juknis. Berapa peringkatnya? Sebelum itu, terus bagaimana kejuaraan atau prestasi yang di luar yang disebutkan tadi itu masuk kategori yang tidak berjenjang. Semuanya nanti kita berikan bobot. Untuk yang prestasi berjenjang, untuk juara tingkat internasional, itu misalnya kayak Olimpiade Sains Matematika, kan, tingkat internasional, itu juara 1, juara 2, juara 3, itu nanti langsung diterima di sekolah yang dipilih, atau langsung diterima di sekolah yang dipilih. Nanti jalur prestasi dia berarti ranking pertama. Kemudian untuk yang tingkat nasional, itu yang juara 1, itu nanti langsung bisa memilih sekolah yang dituju, itu juga langsung diterima. Misalnya juara OSN Matematika tingkat, itu nanti bisa
langsung diterima di sekolah itu. Kemudian mulai tingkat nasional juara 2 itu nanti poinnya dapat tambahan 5. Ya, bobotnya 5. Juara 3 bobotnya 4. Kemudian yang tingkat provinsi ya, juara 1 itu 3, ini yang berjenjang ya. Kemudian juara 2 itu 2,75. Juara 3 2,5, 2,5. Kemudian tingkat kabupaten kota itu juara 1 2,25, juara 2 2 dan juara 3 1,75. Nah, kemudian berapa bobotnya untuk prestasi tidak berjenjang? Untuk tingkat internasional, juara 1 itu 3, ya toh? 3 bobotnya. Juara 2 tingkat internasional itu 2,75. Nah, misalnya apa sih Pak contohnya tidak berjenjang misalnya? Berkuda misalnya. Berkuda itu kan tidak semuanya dilakukan berjenjang toh. Kan enggak anu lah, itu kan biasanya yang mandiri-mandiri itu. Tingkat internasional juara 1 itu nanti dapat bobot 3. Juara 2 dapat 2,75, juara 3 2,5. Tingkat nasional itu juara 1 2,25, juara 2 itu 2, juara 3 1,75. Tingkat provinsi juara 1 1,5, juara 2 1,25 dan juara 3 1. Tingkat bobot juara 1 0,75, juara 2 setengah, juara 3 0,25. Itu, Dek. Monggo. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, apa wejangan atau nasihat untuk para generasi muda nih seperti kami ini? Adik-adik, dalam rangka untuk mensukseskan PPDB ini, nanti yang pertama ya harus respon, harus mencari informasi. Ini nanti karena waktunya juga strike sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Nanti adik-adik bisa mencari informasi ke Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bisa, Bapak Ibu Guru. Nanti juga mungkin datang ke SMA maupun SMK negeri yang ada di wilayah adik-adik untuk mencari informasi. Kemudian yang kedua untuk pelaksanaan PPDB ini karena mengangkat tema berintegritas ya, kemudian juga akuntabel, transparan, adik-adik melakukan secara jujur. Jangan sampai melakukan kecurangan. Nanti ada sanksi di situ walaupun adik-adik nanti sudah diterima, terus akhirnya ada aduan masyarakat, kemudian kok memang kecurangan, itu juga akan berdampak pada adik-adik sendiri, akan di-drop, akan dikeluarkan dari sekolah itu. Nah, terakhir, mari kita dukung, kita support PPDB untuk SMA, SMK negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2002-2003 ini dengan bersemangat dan juga nanti diikuti sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan dengan transparan, bertanggung jawab, dan jangan lupa harus taat protokol kesehatan. Saat ini kita masih di masa pandemi dan juga harus taat protokol kesehatan. Semoga sukses dan adik-adik jangan lupa harus senang agar imun kita kuat dan juga nantinya menjadi anak-anak cerdas dan menjadi generasi pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak atas wejangan dan nasihatnya. Terima kasih juga atas penjelasan di setiap segmen jawab tadi. Semoga teman-teman di rumah bisa memahami yang sudah dijelaskan oleh Pak Syamsuddin ya. Oke Bapak, terima kasih atas kehadiran di podcast depan hari ini. Semoga Bapak selalu diberi kelancaran dalam mengerjakan tugas, dimudahkan segala urusan, dan tentunya sehat selalu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat dan sukses. Wah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat turun, Bapak. Mohon izin kami akan share video ini untuk orang tua murid kelas 9 Bapak dan mungkin juga orang murid yang lain.
Terima sekali Pak. Berarti ini saya cukup nggih? Silakan ditutup. Wah, nggak kerasa nih udah selesai ya podcast hari ini. Kepada Bapak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Semoga yang Bapak sampaikan dapat dipahami sama penonton ya Pak. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kita masih ada kurangnya. Sekian dari saya. Bila masih ada salahnya, kami minta maaf. Sekian dari saya sama Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.